rahmat Allah yang diberikan saat di akhirat secara umum. Pertama, berupa ampunan Allah yang diberikan kepada hamba-hamba terpilih yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nanti ada sifatnya syafaat, yang dengan syafaat itu diperkenankan hamba-hamba tertentu mendapatkan keistimewaan saat di akhirat. Ada yang masuk surga tanpa hisab, ada yang masuk surga dengan cepat, ada yang memimpin keluarganya dengan syafaat-syafaat yang diberikan oleh Allah karena rahmatnya dan karena amalan-amalan yang ia kerjakan saat di dunia. Ampunan rahmat tadi disebut dengan rahmat di Quran surah 39 ayat 53. Syafaat yang Allah berikan bahkan menjadi pemimpin keluarga ke surga nanti, termasuk amalannya ada di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Kemudian yang terakhir ada juga rahmat Allah yang berkehendak memberikan surga kepada hamba-hamba terpilih sesuai dengan amalan-amalan yang ia kerjakan saat di dunia. Ada nanti surganya level bersama para nabi, para rasul, orang soleh, para syuhada, para siddiqin. Itu ada di Quran surah keempat ayat ke-69 yang telah kita bahas terdahulu. Ada nanti surganya di taman surga dengan segala keindahan yang sangat luar biasa. Langsung di dekat tamannya semua nikmatnya diberikan langsung oleh Allah tanpa perantara. Itu ada juga dengan amalannya di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan ayat 23-nya. Ada yang tinggal di surga seluas langit dan bumi dengan segala keutamaan-keutamaannya. Itu beserta amalannya disebutkan di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134. Juga ada di surga yang sangat indah yang tidak pernah disaksikan di muka bumi ini, tak pernah terdengar sama kisahnya serupa atau terlintas di benak kita. Walaupun kelasnya disebutkan biasa, tapi keutamaannya luar biasa, di luar batas nalar dan gambaran kita. Itu seperti di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-25. Bagi kita yang ingin mendapatkan rahmat dunia dengan sifat rahmannya, baik rizki, sifatnya materi, keturunankah, kebahagiaankah, kesuksesankah, atau rahmat akhirat dengan 3 pemberian utama tadi, maka kalimat Rahman dan Rahim diikat dengan kalimat Bismillah. Karena itu dalam kalimat Bismillah disusulkan kalimat Rahman dan Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan telah kita bahas di awal jumpa kita, ba dalam kalimat Bismillah itu bisa bermakna musahabah, bisa bermakna ilsaq, bisa bermakna ghayah. Musahabah sesuatu yang dekat, ilsaq sesuatu yang lekat, ghayah menunjuk pada satu tujuan. Jadi ba di situ kalau disambungkan dengan kalimat Allah Bismillah, maka seakan-akan memberikan pesan kepada kita, jadikan semua tujuan kita dalam beraktivitas lakukan karena Allah. Dan saat mengerjakan itu, rasakan kita diawasi oleh Allah sangat lekat. Kalau konsep ini kita praktekkan seperti sederhana, tapi dalam maknanya dipraktekkan saja kalimat Bismillah dalam kehidupan, maka rahmat Allah dalam kehidupan dunia akan diturunkan, dan Rahim sifat Allah di akhirat akan diberikan saat kita kembali kepadanya. Karena itulah setiap kebaikan, aktivitas yang diawali dengan kalimat Bismillah, maka seketika dituliskan rahmat Allah berupa modal pahala yang akan kita bawa pulang saat kembali kepada Allah. Itu yang dimaksud kalimat Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak disertakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim atau disingkat dengan Bismillah, maka abtar, terputus. Apa yang terputus? Sifat rahmat akhiratnya. Kalau dunianya mungkin dapat, karena Rahman itu sifatnya luas. Rahman sifatnya luas. Artinya sifat Rahman Allah bisa diberikan kepada baik yang beriman ataupun yang belum beriman, sepanjang dia berikhtiar. Cuma yang membedakan dua nanti. Satu, keberkahan, apakah berkah atau tidak pekerjaan itu. Yang kedua, pahala. Kalau tidak disertakan dengan Bismillah, keberkahannya tak ada. Misal, yang minum itu kan bukan hanya orang Islam, non-Muslim pun minum. Dan fungsi minum itu menghilangkan haus. Jadi kalaupun dia bukan beriman, bukan Muslim, dia minum, hausnya hilang. Jadi syarat untuk hilang haus itu bukan masuk Islam. Ya, non-Muslim pun kalau minum, hausnya hilang. Ya, cuma konsep kita memiliki konsep keberkahan namanya. Apakah yang diminum ini berkah atau tidak?
Walaupun Anda muslim, Anda minum tak pakai bismillah, hausnya hilang juga. Anda muslim, tidak pakai bismillah, minum, haus hilang. Cuma keberkahan tidak didapatkan. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, nilai kebaikan yang bertambah, yang melekat pada objek yang kita konsumsi atau pekerjaan yang kita lakukan. Nah, ini minuman misalnya, Anda akan minum, Anda sebutkan bismillah sebelum minum, ini objeknya. Fungsinya menghilangkan haus. Setelah haus hilang, apa manfaat air itu di dalam tubuh kita? Berkahnya apa? Nilai kebaikannya apa? Maka orang yang mendapatkan keberkahan dari minuman itu, maka air ini akan hadir dalam tubuh kita, memberikan energi untuk mengerjakan hal-hal yang baik yang Allah ridhai. Maka walaupun minumnya sedikit tapi berkahnya banyak, mungkin dengan berkah itu, Allahu Akbar, tenaga cukup untuk membaca Al-Quran, tenaga cukup untuk tahajud. Bahkan ada orang nggak makan nggak minum dari fajar sampai maghrib, cuman minum air teh satu teguk, bismillah, kenyang. Habis sholat makan gitu, ya. Tapi kenyang. Padahal sebelum buka itu dia sudah kumpulkan jus alpukat, buah naga, kolok gitu kan, macam-macam. Itu pelakunya banyak gitu, ya. Tapi dengan kalimat bismillah dia minum itu teh manis. Begitu diminum bisa hilang hausnya dan kenikmatan terasakan. Tapi bedanya apakah haus sekedar hilang atau memberikan tenaga? Kalau tenaga muncul dari situ, bisa tarawih nikmat, bisa maghrib enak, bisa tilawah Quran, itulah berkah namanya. Maka keberkahan diberikan saat di dunia, dan di akhirat pahala dituliskan. Begitu dituliskan, pulang ke akhirat sudah punya bekal. Itulah yang dimaksud bismillah, bersanding dengan Rahman dan Rahim, keberkahan lahir di dalamnya. Maka para pemburu berkah itu beda dengan pemburu materi, itu lain. Kalau pemburu materi itu yang dilihat kuantitas, berapa banyak yang bisa dikoleksi, berapa banyak yang bisa didapatkan. Hati-hati kalau dalam kehidupan masih memburu kuantitas, artinya keberkahan belum maksimal ada di situ. Ya, kendaraan pengen banyak, pakaian pengen banyak, makanan pengen banyak, uang pengen banyak. Tanyakan, buat tanda tanya besar, buat apa? Buat apa? Di dompet Anda itu, ya sebelum dimasukkan uang, bikin tanda tanya dulu, buat apa? Jadi Anda paham, Anda mengumpulkan itu untuk apa? Hanya untuk dikumpul-kumpul terus lihat tidur, meninggal juga. Coba lihat, dipakai enggak? Ya cuman buat dilihat, itu nggak ada kerjaan. Binatang saja, dia cari makan buat dimakan. Kalau dia nggak butuh makan, dia nggak nyari, Pak. Itu binatang loh. Silakan kalau nggak percaya. Dia karena nggak butuh pakaian, dia nggak jadi pakaian. Karena itu sampai sekarang nggak ada binatang minat berpakaian. Kalau dia butuh, dia makan. Dia haus, dia minum. Cuman karena dia tidak punya akal, dia kerjakan dimanapun, apapun dia ambil. Kucing karena tak punya akal, dia nggak peduli ikan siapapun, ada ikan dia makan. Ya, demikian ayam karena tak punya akal, sudah makan, terproses di perutnya, keluar kotoran. Karena nggak punya akal, dia nggak peduli. Ibu baru selesai ngepel lantai, ayam lewat, pengen buang kotoran, dibuang di situ. Walaupun lihat ibu, sambil dilihat kadang-kadang dibuang. Ya. Dan ibu nggak usah marah sama hewan, dasar ayam, memang begitu. Ya, karena nggak punya akal. Tapi yang tidak punya akal pun masih mengerti kebutuhan dia dapatkan, bukan keinginan dia kumpulkan. Itu poinnya. Jadi saya ingin katakan, hewan saja yang punya akal tahu bagaimana cara membentuk kehidupannya supaya terarah dalam hidup. Maka bagaimana dengan kita yang Allah anugerahkan akal dalam kehidupan? Saya sampaikan ini supaya nggak capek hidupnya. Sekarang banyak orang kelihatan lelah gitu, penat ngumpul-ngumpulkan sesuatu, cuman dinikmati tidak. Maka silahkan cek keberkahannya ada tidak, fungsi kebaikannya. Itulah kalimat yang disampaikan dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Saat saya buka dengan harapan semoga pertemuan kita dirahmati, mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, sekarang kita akan lanjutkan. Saya tidak ingin membahas sesuatu untuk dihafalkan. Hafalan itu bagus untuk menunjang pemahaman. Tapi yang saya inginkan dua hal. Apa yang telah kita dapatkan, pahami dengan baik walaupun sedikit, kemudian cepat amalkan sebelum kita wafat. Itu yang paling penting, supaya terasa apa yang kita pelajari itu. Jadi kalau nggak pernah diamalkan, nggak akan terasa kenikmatannya. Bisa saya ajarkan kepada Anda, mari menghafal walaupun sehari cuma satu ayat. Setelah itu besok praktekkan. Kalau nggak dipraktekkan, cuma jadi teori nantinya. Dan Anda nggak merasakan kenikmatannya. Di fungsi-fungsi yang dekat pada ibadah itu nggak terasa. Kata Allah, baca Quran melahirkan ketenangan.
Kalau Anda cuma dapat informasi ini, nggak dipraktikkan, menjadi hafalan. Dan ketenangan itu nggak muncul. Karena itu ketika saya katakan, coba sertakan pekerjaan kita dengan bismillah. Ya, mau makan, bismillah. Mau kerja, bismillah. Tapi maknanya, terapkan dalam hidup. Bukan sekedar jadi hafalan. Jadi bukan cuma hafalan yang keluar di lisan. Kalau cuma keluar di lisan, anak kecil pun bisa. Burung beo bisa. Ya, ajarkan burung beo saat akan makan, baca bismillah. Nggak mau, baca. Nggak mau, jangan kasih. Begitu dia baca bismillah, kasih. Bismillah, kasih. Beo pun bisa. Tapi apakah ketika makan dia merasa diawasi oleh Allah? Belum tentu. Ya, karena itu saat Anda bekerja, kalau Anda ucapkan bismillah, maka mustahil tangan Anda menyentuh yang haram, karena Anda merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mengatakan bismillah, Anda mustahil akan berghibah, karena Anda merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda katakan bismillah, Anda mustahil akan korupsi, Anda merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cukup kalimat bismillah akan merubah hidup kita dengan sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan pertemuan kita insyaallah pada bagian yang ketiga dari wujuhul i'rab, hal-hal yang terkait dengan keutamaan surah Al-Fatihah, pengantar kepada praktek fikih dalam kehidupan harian kita. Setelah itu kita masuk kepada al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum fikih terkait dengan surah Al-Fatihah. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk mengaji, memahami dan mengamalkannya insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Thalithan. Yang ketiga, saya minta maaf sebelumnya, di pertemuan lalu saya menyampaikan akan berusaha mengopi dulu sebelum kita belajar, tapi tidak datang kesempatan dengan saya karena saya baru kembali dari Jakarta tadi. Jadi untuk malam ini tolong didengarkan, disimak dulu ya. Insyaallah di pertemuan selanjutnya, atau saya berikan gambaran kepada Anda, googling saja, tuliskan judul bukunya Tafsir Ayat Ahkam As-Sabuni, ya, Imam As-Sabuni. Ya, klik itu, nanti keluar di PDF, Anda download. Ya, nanti sesuaikan pembahasannya dengan apa yang kita bahas. Mungkin halaman bisa berbeda karena cetakannya tidak sama, tapi insya Allah kalimatnya akan sama sepanjang itu bersumber dari orang yang sama. Jelas ya? Baik. Sementara dengarkan dulu, jangan googling sekarang ya. Ingat, jangan macam-macam kalau saya sedang pegang kitab, bisa di-smash nanti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Thalithan, aspek yang ketiga. Qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada pembahasan yang melekat pada kalimat di firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa wujuhul i'rab? Ya, aspek gramatikal bahasa yang ada di sini yang berpengaruh pada kehidupan kita secara fikih. Apa kira-kira yang bisa kita pelajari? Ikhtalafal mufassiruna fi iyyaka. Para ahli tafsir berbeda pendapat, punya keragaman pandangan, menilai posisi kalimat iyyaka dalam kalimat yang tersambung dengan na'budu dan nasta'in. Kan sebelum kalimat na'budu dan nasta'in ada kalimat iyyaka ya. Nah, posisinya di ilmu i'rab itu sebagai apa? Ya, nanti di i'rab itu Bapak Ibu sekalian, misal ada fi'ilkah kata kerja, ada fa'ilkah, ada maf'ulkah, ada halkah, gitu kan? Ya, paham? Tidak. Baik ya, nanti kita praktekkan baru mengerti insyaallah. Ya, nanti itu di pelajaran bahasa Arab, ya, itu di kaidah. Posisinya apa ini? Dan kalau sudah tahu posisinya, kita bisa paham maknanya apa. Kalau sudah mengerti maknanya, kita akan paham bagaimana cara mengamalkannya. Karena Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa Arab, maka kaidah yang digunakan kaidah bahasa Arab. Jadi jangan sampai memahami Al-Quran pakai kaidah bahasa Indonesia, tidak akan nyambung. Ya, tidak akan nyambung. Karena itu pakai kaidah bahasa Arabnya. Di kaidah bahasa Arab ada ilmu namanya ilmu nahwu. Di cabang ilmu nahwu ada namanya i'rab, untuk mengetahui perubahan kata dan penempatannya. Kalau posisi ada di depan, maksudnya ini. Kalau di belakang, maksudnya ini. Kalau harakatnya fathah, maksudnya ini. Kalau dia dhammah, maknanya seperti ini. Kalau sudah paham maknanya, maka ada petunjuk begini cara mengamalkannya. Itu akan terasa kenikmatannya. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Ya, kita lihat. Ikhtalafal mufassiruna fi iyyaka. Para pakar tafsir
memiliki keragaman pendapat tentang posisi iyyaka dalam hal i'rab, ya. Sebelum kalimat na'budu juga nasta'in. Masih ingat di ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sebelum kita mengucapkan na'budu, kita ucapkan iyyaka, kan? Iyyaka na'budu. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in. Nah, ini kalau kita urai asal kalimat ini, itu seperti apa posisinya? Di sini setidaknya ada dua pendapat yang paling utama. Dan nanti saya akan uraikan kedua pendapat ini, sesungguhnya seluruhnya akan mewakili keluasan makna firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saya menilainya bukan pendapat, justru itulah mukjizat lafaz Al-Qur'an yang memiliki makna yang luas. Ditafsirkan dari sudut manapun akan menjangkau setiap sudut-sudutnya sesuai dengan apa yang bisa kita amalkan, sesuai dengan kemampuan yang bisa kita raih. Ya, makanya nanti ketika Al-Qur'an itu diturunkan, pernah saya sampaikan di awal mula pembahasan, kan cara bacanya bisa beragam, kan? Yang nggak bisa baca A pakai E imalah. Jadi wadduha bisa dibaca wadduhe. Ya, jadi bukan pendapat tapi keluasan yang diberikan sesuai kemampuan hamba untuk mengucapkannya. Maka orang yang nggak bisa baca A bisa baca pakai E. Dan makna tidak berubah. Wadduha dengan wadduhe maknanya sama. Ya, sama dengan sepeda dengan sepeda. Sepeda benda itu juga. Sepeda itu juga. Jelas ya? Nah, maka ini bukan keragaman sekedar ragam atau warna yang berbeda, tapi kemudahan yang Allah berikan sebagai hikmah sehingga ada kesanggupan saat kita mengamalkan apa yang diperintahkan. Jelas? Baik. Bagaimana pendapat yang dimaksudkan? Fadhahabal muhaqqiquna ila annahu dhamirun munfasilun mansubun bil fi'li ba'dahu wa asluhu na'budu wa na'buduka wa nasta'inuka. فلما قدم الضمير المتصل أصبح ضميرا منفصلا والكاف للخطاب ولا موضوع لها من الإعراب. Paham? Tidak. Asal dari kata iyyaka, perhatikan, nanti saya sambungkan ke ilmu balaghah. Ya, awas kita padat ilmu dulu ya, supaya nanti teorinya kita pahami dengan argumentasi yang kuat. Jadi dasar ilmunya jelas. Asal kalimat ini kalau di bahasa Arab standar di luar Al-Quran, kalimatnya begini asalnya, na'buduka, na'buduka. Ya. Yang ini asalnya nasta'inuka. Begini asalnya. Ka-nya di sini. Ka ini asalnya nyambung dengan kalimat sebelumnya di kata kerja. Na'budu, kami beribadah, salat, menyembah. Nasta'in, kami minta tolong. Kepada siapa? Kepada Allah. Maka diganti dengan dhamir, kata ganti. Ya, ka, kepadamu ya Allah. Ditarik menjadi kata kedua untuk menghadirkan di hadapan kita seakan-akan kita diawasi. Ini yang disebut dengan ihsan. Makanya saat mengucapkan kalimat ini, rasakan Allah mengawasi kita persis saat sholat. Ini yang jarang orang lakukan. Jadi begitu Anda mengatakan begini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu asal kalimatnya, na'buduka ya Allah, nasta'inuka, ka-nya itu engkau. Saya mau katakan begini, kalau engkau, Anda, itu artinya, maaf, kata kedua, pertama atau ketiga? Kedua. Pertama saya, dhamir mutakallim. Kedua, Anda, kamu. Ketiga, dia. Perhatikan, saya, kamu, dia. Kata kerja pertama, saya. Kata ganti orang kedua, kamu, engkau. Kata ganti orang ketiga, dia, mereka. Jelas sampai sini? Baik, kalau saya sebutkan, fokus ini. Dia, mereka, orangnya ada di sini nggak? Tidak. Kita tunjuk pada yang jauh kan? Dia nggak ada di sini. Kalau kita hadirkan dia ke dekat kita di sini, maka saya katakan orangnya ada di depan Anda, kamu. Jelas sampai sini? Baik, sekarang begini. Kalau kita sedang membicarakan sesuatu, lebih terasa mana? Orangnya ada atau nggak ada di hadapan kita? Dia itu orangnya baik banget. Dia masih nggak ada.
Tapi saat ada di hadapan, gestur bisa berubah. Anda, Masya Allah, mudah-mudahan Allah muliakan, Allah berikan Anda kelemahan, kebaikan-kebaikan, kemuliaan. Ada di hadapan, jadi banyak. Dan apa yang kita ucapkan pun, karena orangnya ada di hadapan kita, kita merasa terawasi dengan itu, sehingga tak mungkin mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyakiti. Tak mungkin kita keluarkan kalimat-kalimat yang tidak bagus, karena orangnya ada. Jelas? Nah sekarang, ketika diganti menjadi ka, iyyaka na'buduka, nasta'inuka. Kenapa kata gantinya dijadikan ka? Untuk memberikan pesan kepada kita, saksikan dan rasakan saat kita membaca itu dalam sholat, kita itu di hadapan Allah, melihat kita. Walaupun kita tak melihatnya. Itu yang dimaksud di hadis Muslim nomor hadis ke-8 dengan sikap ihsan. Anta'budallaha, dari kalimat na'budu. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kalau Anda sedang ibadah, rasakan Anda itu sedang diawasi oleh Allah. Anda berhadapan dengan Allah, walaupun tak mampu Anda menatapnya, rasakan ditatap oleh Allah. Jadi kalau Anda sholat merasa di hadapan Allah dan merasakan sedang diawasi, demi Allah saya katakan, kualitas sholat kita akan beda dengan kualitas biasa-biasa. Sekarang kenapa banyak orang tidak khusyuk dalam sholat? Karena merasa Allahnya jauh. Karena nggak merasa dilihat Allah. Merasanya dikejar-kejar proyek, merasanya itu seakan imamnya bacaannya panjang, kapan selesai. Merasa aman atau enggak mobil saat diparkir, motor saat disimpan, lewat makanan belum sempat beli, rasa lapar yang tertahan. Itu yang terasakan, sehingga kehadiran ayat yang tadi dimaksudkan nggak nampak di hadapan kita. Nah ini asal kalimat dari kata iyyaka ini na'buduka. Ka-nya ini berbentuk objek yang diibadahi. Nah ini kalimat ini, kalau kafnya dipindah, yang tadinya menyatu disebut muttasil. Pernah dengar mad wajib muttasil? Pernah dengar? Muttasil artinya menyatu. Ini menyatu. Kalau kita pindahkan ke depan, ka-nya dikedepankan. Maka kalau ka dikedepankan, dalam kaidah bahasa Arab mesti masuk iya sebelum ka. Karena dia akan berubah dari muttasil menjadi munfasil. Apa itu munfasil? Terpisah dari kalimat sebelumnya, nggak bisa disambung lagi. Fokus. Ini muttasil, bisa disambungkan. Na'buduka, karena dal nggak bisa nyambung, maka terputus di sini. Tapi ini tetap nyambung. Nasta'inuka, karena nun bisa masuk ke kaf, maka ini nyambung begini. Disebut muttasil, bisa nyambung. Kalau kita ingin pindahkan kafnya ke depan sebelum nasta'in, ke depan sebelum na'budu, maka kaf ini tidak akan bisa nyambung ke depannya secara kaidah. Karena tak bisa nyambung, disebut munfasil namanya. Untuk membedakan dengan muttasil, maka tambah iya di depannya. Maka iya di kaidah bahasa Arab disebut domir munfasil namanya. Nih, memindahkan kaf ini ke depan kalimat, karena pindah ke depan ditambahkan iya di depannya. Paham sampai sini? Nah, yang penting kita pahami, kenapa mesti pindah ke depan? Kan di belakang juga bisa. Maka untuk membaca ini, ilmunya muncul ilmu yang ketiga, disebut ilmu balaghah. Ada nahu, ada sharaf, ada balaghah. Dibaca pakai bahasa Arab, bukan bahasa Sunda. Bahasa Sunda namanya balaga. Balaghah. Ini ya. Di ilmu balaghah ada 3 cabang ilmu. Pertama ma'ani, kedua bayan, ketiga badi'. Ma'ani untuk memilih diksi yang sesuai saat diungkapkan. Apa kata-kata yang tepat saat akan kita berucap, tergantung objek di hadapan kita siapa. Kepada anak kecil bagaimana kalimatnya? Kepada remaja seperti apa kata-katanya? Kepada orang dewasa seperti apa untaian katanya? Itu ma'ani namanya, diksinya. Kalau katanya sudah ada, bagaimana merangkainya supaya jelas diterima? Itu bayan namanya. Bayan. Contoh, saya ingin katakan kepada Bapak saat kita akan memulai sholat, Pak, tolong luruskan safnya. Pilih kalimat. Supaya dengan kalimat itu, benar siapa yang akan kita tuju. Anak kecil, luruskan. Ya, remaja, Mas, tolong luruskan. Orang tua, Pak, mohon maaf, bisa diluruskan?
Kan nggak mungkin kita gunakan ke bapak-bapak, Dek, tolong luruskan. Anak kecil, maaf, Mas, tolong luruskan, nggak mungkin kan? Nah, ketika memilih disebut dengan ma'ani, ketika menyampaikan supaya jelas disebut dengan bayan. Ada yang ketiga namanya badi'ah. Badi itu ilmu bagaimana menghias kata supaya saat disampaikan orang enak menerimanya. Jadi jangan sampai jelas tapi nggak ngenakin. Pak, tolong lurusin ya. Apa nggak paham juga Bapak? Kan nggak enak. Ya, nah ini disebut badi ya namanya. Ya, Anda mau melamar seseorang dengan kalimat di Arab sering menggunakan badi'ah. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala an-naril jahimi fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzambil 'azimi. Duhai bapak mertua, memang saya ini tak seperti kelihatan ahli surga Firdaus seperti ada yang dikehendaki di rumah bapak. Tapi saya pun tak kuat berpisah dengan anak bapak seperti berada di neraka jahanam. Saya tahu saya banyak punya kekurangan, tapi saya pun paham bapak bisa memaafkan kekurangan saya. Catat tuh. Ya. Nah, itu badi ya namanya. Ya. Mama cantik deh kayak rembulan. Itu masih bayan. Mah, bulan pun kalah oleh aura pesona mama. Ah, itu baru disebut dengan badi. Jelas ya? Papa malam ini mau kemana? Ke hatimu, badi. Jelas? Nah ini, praktek ini, kalau Anda temukan di Al-Quran itu banyak. Ini menggunakan balaghah. Ketika kaf pindah ke depan dan berubah menjadi iyaka, di ilmu balaghah disebut dengan taqdim wa ta'khir. Taqdim wa ta'khir. Taqdim mengawalkan sesuatu, ta'khir mengakhirkan sesuatu. Kalau ada kata ganti kemudian muttasil diawalkan menjadi munfasil, di ilmu takdim di balaghah disebut dengan ikhtisas namanya. Ikhtisas. Apa itu ikhtisas? Ikhtisas itu secara singkat lebih dari kata khas. Ada khas, ada ikhtisas, itu beda. Kalau khas sesuatu yang spesial, khusus. Tapi kalau ikhtisas berusaha menjadikan sesuatu ini khusus, spesial, yang ini saja, bukan yang lain. Saya ulang, khas, spesial, khusus. Kiai khas, kiai spesial, khusus, gak sama dengan yang lain. Tapi kalau ikhtisas berusaha menjadikan yang ini spesial, khusus, beda dengan yang lain. Jadi kalau Anda ingin mengkhususkan sesuatu dan fokus pada yang ini saja dan menepikan yang lainnya, maka dalam ilmu balaghah disebut dengan kaidah ikhtisas. Di antara caranya, robahlah domir muttasil menjadi munfasil, ka menjadi iyaka. Jadi ketika ka dijadikan iyaka dan Allah menyampaikan kalimatnya bukan ka tapi iyaka, iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, maksudnya berlaku hukum ikhtisas. Jadikanlah ibadahmu itu, kerjakan spesial hanya untuk Allah saja, khusus, tepikan yang lain. Jadi kalau sedang sholat, yang lain tepikan, udah hilangkan aja, nggak usah masuk ke benak kita. Motor hilangkan udah, ya mohon maaf, sendal hilangkan, mobil hilangkan. Tolong catat kalimat saya, jangan dipotong ya, maksudnya bukan hilangkan hilang ya, ya. Dalam benak kita hapuskan, jangan munculkan. Ya, jangan munculkan. Ya, motor apa kan? Kunci apa kan? Mobil, istri. Nah. Maksudnya jangan muncul di benak kita. Udah, habiskan, habiskan, habiskan. Iyaka ikhtisas. Jadikan semua apa yang akan kita ucapkan, kita fikirkan dan kita lakukan semua lillah saja. Hanya Allah yang spesial dalam salat kita, yang lain tidak. Demikian saat nasta'in. Nasta'in itu dipakai bukan cuma dalam salat, di luar salat pun kita pakai kaidah itu ikhtisas. Jadi kalau sedang bermohon, hilangkan yang lain. Makanya kalau mau minta, minta sama Allah. Jangan datang ke batu, minta. Datang ke keris, minta. Ya, datang ke laut, minta. Jadi kalau mau minta, kaidahnya dipakai ikhtisas. Ini kan aneh, Anda sholat tiap hari, baca ini 17 kali, tapi kok nggak dipakai-pakai? Anda katakan wa iyyaka nasta'in, tapi datang ke batu minta. Datang ke pohon minta. Datang ke keris minta. Ya nasta'innya mana? Makanya banyak orang yang mengerjakan seperti itu, berkahnya nggak ada, hilang. Karena yang terlibat di situ bukan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya.
Jadi berlaku kaidah ini bukan sekedar diucapkan di lisan, tapi disebutkan pendapat yang pertama, dia disebut dengan domir munfasil dengan kaidah ikhtisas. Maksudnya saat Anda mengucapkan kalimat itu, jadikan dan usahakan alif dan ta-nya berfungsi sebagai menunjuk usaha dengan sungguh-sungguh. Jadi ada ikhtiar di sini. Nih, dari kata khas dimasukkan alif dan ta menjadi ikhtisas. Fungsi alif plus ta. Ini di ilmu sharaf. Di ilmu sharaf. Jadi begini misalnya ya. Ada fataha, kan? Kalau pakai i dengan ta jadi iftitah, iftataha. Kalau pakai alif sin dengan ta jadi istaftaha. Kalau pakai alif saja di fataha. Kalau pakai ta saja bisa jadi tafataha. Itu maknanya bisa beda. Nah, kalau Anda menemukan alif dengan ta di antara maknanya dari sekian beragam makna, artinya menunjuk pada usaha yang sungguh-sungguh atau jadi berusahalah kalau sedang sholat, semua serahkan karena Allah. Yang spesial cuman Allah, yang khas hanya Allah, yang lain tidak. Jelas. Dan kalau sedang meminta, tepikan yang lain. Mohonlah kepada Allah dengan keikhlasan dan kesungguhan. Dan rahasia di ayat ini, kalau Anda meminta dengan benar, menjadikan Allah sebagai satu tujuan saja. Satu tujuan, satu harapan disebut dengan as-somad namanya. Makanya kita ucapkan qul huwallahu Allahus. Ya, as-samad itu artinya satu harapan yang menepikan yang lainnya. Cuman ini aja ketergantungan kita. Sesuatu yang bergantung kepadanya dan tidak pada yang lainnya, satu itu saja. As-samad namanya. Karena itu, ketika kita memohon hanya kepada siapa? Allah. Ketika kita ibadah hanya kepada siapa? Nah, sekarang bagian terakhir, saya belum masuk pada yang keduanya. Ketika kalimat ini dipersatukan dengan waw, masih ingat? Iyyaka na'budu wa iya. Ya. Di sebelum nasta'in ada na'budu. Antara na'budu dengan nasta'in diselingi huruf waw. Wawunya disebut dengan waw ataf, fungsinya ma'iyah. Ataf menyandingkan sesuatu. Ma'iyah menjadikan keduanya bersama, bergandeng bersamaan. Artinya apa? Kalau ada hukum disatukan dengan huruf waw, artinya secara singkat keduanya akan saling terkait dan berkelindan, terikat satu dengan yang lainnya. Jadi semakin tinggi na'budunya, semakin cepat dijawab ketika Anda nasta'in kepada Allah. Semakin mengkhususkan semua ibadah kepada Allah, maka semakin cepat jawaban diberikan ketika Anda meminta kepada Allah. Tapi sebaliknya, kalau Anda campur adukan ibadahnya, katanya mengatakan iyyaka na'budu, tapi juga mengatakan yang lain benar, datang ke tempat yang lain, ikut-ikutan juga, bikin paham yang menjauhkan dari Allah, maka mustahil nasta'in akan diberikan keberkahan ketika itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tolong dicek kalau ada doa yang belum cepat terjawab, barangkali masalahnya di na'budunya belum maksimal. Coba tahajudnya dilihat, baca Qur'annya dilihat, puasanya dilihat. Nah, kalau sudah rajin, tahajud sudah, puasa sudah, menghafal Quran juga iya, tapi kenapa masalah nggak pernah tuntas? Mungkin iyakanya yang bermasalah, keikhlasannya, lillahnya yang kurang. Anda mungkin ibadah itu untuk ngejar dunia, ya tahajudnya supaya besok kuliah lulus IPK 4, ya, pekerjaannya lancar, ya kan? Semuanya bisa baik. Mungkin ada kaitan-kaitan itu. Itu yang coba kita jernihkan dulu. Tidak salah memang, tapi tidak akan maksimal. Karena motivasi untuk ibadah ada juga nanti jawaban yang menyertainya, termasuk harapan-harapan untuk mewujudkan sesuatu. Tapi ingat, kalau Anda tujukan semua karena Allah, maka Allah pemilik semua jawaban dari harapan kita. Jadi kalau tujuan Anda hanya untuk lulus ujian, maka Allah kabulkan saat Anda berdoa tahajud, ya lulus ujian. Tapi kalau semua tahajud Anda kerjakan karena Allah, bukan cuma ujian yang Allah akan luluskan, tapi semua kebutuhan dunia Anda sampai kembali kepada Allah, Allah akan mudahkan. Jelas? Baik. Pendapat kedua, ini kita baru ngaji iyaka, baru satu ya. Wa dhahaba akharuna ila annahu dhamirun mudhafun ila ma ba'dahu wa la yu'damu dhamirun udhifa ila ghairi. Pendapat kedua mengatakan ini iyaka itu kata ganti. Asalnya bukan ka yang dimajukan.
Memang sudah iyaka. Kalau yang tadi mengatakan iyaka asalnya dari ka. Na'buduka, nasta'inuka, cuma dikedepankan ka-nya jadi iyaka. Jelas? Yang kedua mengatakan ini asalnya bukan dari ka yang dimajukan. Memang sudah iyaka. Cuma iyaka yang ini, iyaka yang disandarkan pada kalimat setelahnya. Dalam kaidah ilmu nahwu, menyandarkan sesuatu disebut dengan mudhaf namanya. Mudhaf. Yang jadi sandaran disebut mudhaf ilaih. Anda punya teman namanya Ahmad, datang ke kajian, nyandar di tembok. Mudhaf ya. Itu mudhaf. Mudhaf menyandarkan sesuatu pada yang lainnya. Kalau ada kalimat disandarkan pada kalimat lain, maka yang disandarkan itu disebut dengan apa namanya? Mudhafun. Pendapat yang kedua mengatakan iyaka di ayat ini bukan dari ka yang dimajukan, tapi dia asli kalimat iyaka yang disandarkan pada kalimat setelahnya. Gini, lihat sini. Spidol umum, spidol adi. Spidol disandarkan pada kalimat adi. Saya tanya, berubah makna tidak? Ini spidol, ini adi. Dua hal yang terpisah. Tapi kalau saya sandarkan spidol ini kepada kalimat adi, spidol adi, berubah tidak dari yang pertama? Berubah ya? Spidol ini adi, ini spidol ya spidol, adi ya adi. Kalau orang mau pakai spidol silahkan saja, karena spidol ini masih umum. Tapi ketika saya katakan spidol adi, spidolnya disandarkan pada kata adi, maka berubah kemudian pemaknaan kata spidol ini tidak seperti yang pertama. Maka yang pertama, spidol ini jadi milik adi. Jelas? Yang kedua, saya yang berhak mengatur spidol ini mau digimanakan. Apa fungsi spidol? Menurut Anda, karena ini punya saya, terserah saya. Ini bukan buat nulis, ini bukan buat melontar yang ngantuk. Ya terserah saya, punya saya. Kenapa yang ngatur mesti Anda? Jelas ya? Nah, ini lihat. Iyaka na'budu. Karena kalimat iyaka na'budu itu tadinya terpisah. Cuman kata pendapat kedua, iyaka ini bukan ka yang dimajukan. Ini kalimat asli, ini kalimat asli. Cuma ini disandarkan ke sini. Jelas? Karena disandarkan iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Bukankah sesuatu yang disandarkan menjadi dekat kemudian? Ini jauh spidol, sandarkan dengan adi, saking dekat dia jadi punya adi. Adi berdiri di samping papan tulis. Adi waqifun jalibas sabura. Tapi kalau seperti ini, adi sudah bersandar dengan papan tulis. Adi lasiqun ma'as-sabura. Adi sudah menempel dengan papan tulis. Saya tanya pada Anda, maaf, apakah sekarang posisi saya sudah dekat dengan papan tulis? Sekarang jauh atau dekat? Sekarang jauh atau dekat? Dekat kan? Ketika kalimat iyaka disambungkan dengan na'budu, seakan memberikan pesan kepada kita. Jangan hanya merasakan saat sholat Allah mengawasi kita, tapi rasakan Allah sangat dekat mengawasi kita. Ini ketika Anda membaca kalimat-kalimat, dipersaksikan oleh Allah, dan Allah mendengar itu dekat dengan kita. Makanya, apa Anda nggak pernah merasa malu kalau kita membaca kalimat Al-Fatihah, masih belepotan bacaannya? Masih belum fasih bacaannya, mau sampai berapa tahun? Anak kecil 4 tahun, sudah belajar Quran pakai tajwid, tahsinnya lulus sempurna 100%. Anda diberikan 40 tahun, sampai malam ini Al-Fatihah masih belum fasih diucapkan. Anda butuh berapa tahun lagi? Apa nggak malu Anda pulang menghadap Allah? Dan 17 kali setiap hari diucapkan. Makanya luangkan waktu sebelum pulang, sebelum film kita diputar saat kembali kepada Allah. Sedang sholat nih. Coba lihat anak-anak kecil, kadang mesti belajar dari kehidupan kita. Kalau ingin kita mendekat kepada Allah, dekat-dekat ke kuburan, lihat orang wafat. Sekarang banyak orang wafat, setiap hari jadi berita. Jadi kalau dulu Nabi memberikan wasiat kepada kita, kalau ingin mencas iman kita supaya terus naik baik, kadang-kadang luangkan waktu untuk berziarah, datang ke kuburan, lihat mungkin kita esok yang ada di situ. Sekarang Pak Ibu, setiap hari berita tentang orang wafat memenuhi lini masa kita. Di handphone dilihat, ada yang meninggal. Dibuka di TV, ada yang musibah, sekian wafat. Jadi kalau yang tadinya disuruh ke kuburan, sekarang yang wafatnya muncul ke permukaan dan belum kita yakin dengan kematian, maka perlu musibah apalagi mengingatkan kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba praktekkan saat sholat, rasakan Allah mengawasi kita. Malu kalau bacanya nggak enak. Anda pada pimpinan aja bikin proposal harus bagus, nggak bagus dicoret.
Sekarang yang menciptakan pimpinan Anda hadir mengawasi kita. Apa kita nggak malu diawasi dalam keadaan yang tidak baik? Barangkali nasta'in itu belum maksimal kita terima ketika kita berdoa, karena na'budunya kurang bersungguh-sungguh kita siapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menutup bagian pertama ini, sebelum berpindah kepada poin yang lainnya, nanti poinnya setiap akan sholat, berusahalah setiap hari untuk memperbaiki bacaan kita, memperbaiki cara sholat kita, dan bayangkan saat itu Allah mengawasi kita semua. Demi Allah saya katakan akan terjadi perubahan dalam kehidupan dan setiap doa-doa yang kita panjatkan. Telah disampaikan bahwa kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada kalimat iyyaka terdapat dua makna utama. Yang pertama menyebutkan bahwa iyyaka kedudukannya adalah dhamir munfasil, kata ganti yang terpisah dengan kata kerja setelahnya. Asal katanya ka bersambung dengan na'budu, jadi na'buduka, juga bersambung dengan nasta'in, nasta'inuka, dikedepankan sehingga terpisah dengan kata kerjanya dari muttasil menjadi munfasil. Maka secara kaidah untuk membedakan muttasil dengan munfasil ditambahkan iya di depan ka, maka menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalam tinjauan ilmu balaghah, ketika dimajukan sebuah dhamir muttasil menjadi munfasil dan dihadirkan di depan, maka disebut dengan ikhtisas namanya. Berusaha mengkhususkan sesuatu sehingga fokusnya pada yang dikhususkan itu saja, bukan pada selainnya. Maka nama yang pertama ini memberikan kesan kepada kita, jikalau kita ingin khusyuk dalam ibadah, ingin fokus hanya menyembah Allah saja, maka berusahalah setiap solat kita jadikan semua fokus kita hanya untuk Allah saja. Yang lain kita tepikan. Ini yang dimaksud kalimat pembuka saat kita takbir, disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud. Ketika kita bertakbir mengucapkan fayaqulu, kata Nabi, Allahu Akbar. Ucapkan Allahu Akbar. Ada kabir, ada akbar, itu berbeda. Ketika Anda ucapkan kabir, sesuatu yang besar, agung, berharga, penting. Akbar ismu tafdil, lebih penting. Karim, mulia. Akram, lebih mulia. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Muhammad, baca, bukan karena engkau tak pernah punya guru untuk mengajarkan engkau membaca, bukan karena engkau tak pernah sekolah sehingga engkau bisa membaca. Tidak. Niatkan membaca itu karena Allah yang lebih mulia dibanding semua guru dan tempat-tempat belajar itu. Jadi kalau guru saja bisa mengajar, bisa membaca, apalagi Allah yang lebih mulia daripada itu menjadikan kau sekarang bisa mengikuti bacaan. Itu ismun tafdil. Kita mengucapkan Allahu Akbar. Jadi kalau ada kabir, maka hanya Allah yang akbar. Satu-satunya yang agung, satu-satunya yang besar, satu-satunya yang istimewa. Karena ada Allah yang paling akbar, maka kabir-kabir yang lain buang. Proyek masyru' kabir, proyek besar, buang dulu. Bait kabir, rumah besar, buang dulu. Kendaraan yang penting, buang dulu. Karena sekarang saat kita sedang sholat, kita hanya mengatakan hanya Allah yang akbar, yang lain kecil semua. Itu yang dimaksudkan. Makanya ketika tangan mengangkat di hadis Muslim, nomor hadis 397, termasuk juga di Al-Bukhari nomor hadis 711, ketika mengangkat tangan ini hadwaman kibaihi, baik sejajar dengan bahu ataupun sejajar dengan daun telinga. Di sini riwayat An-Nasai nomor hadis 1101, di sini ya. Ketika mengangkat sejajar dengan bahu ataupun sejajar dengan daun telinga, dua-duanya sama. Yang telapak menghadap ke depan, yang punggung menghadap ke belakang. Buang urusan dunia semua ke belakang. Dan jadikan semua fokus hanya kepada Allah. Hadapkan dirimu ke depan, ke kiblat, dan jadikan Allah yang maha besar. Buang semua ke belakang. Kenapa sholat sering terganggu? Karena ketika lisan mengucapkan Allahu Akbar, dunia pada masuk. Itu nggak dibuang. Itu yang dimaksudkan.
Makanya dalam kalimat iyyaka na'budu, ikhtisas, majukan iyyaka ke depan untuk mengkhususkan, berusaha. Kalau sudah takbir, usahakan semuanya karena Allah. Nanti makna luasnya bukan hanya sholat. Sholat itu hanya latihan. Sholat, latihan membuat kita tersambung dengan Allah. Karena itu ibadahnya disebut dengan sholat, dari kata silah. Ya, silah. Wasala yasilu silatan, silaturahim. Ya, kita berkumpul untuk bersilaturahim. Maksudnya apa? Kita berkumpul untuk mengeratkan hubungan. Puncak silaturahim bukan saat kumpul, saat berpisah. Kalau saat kumpul Anda menyapa, wajar orangnya ada. Tapi kalau sudah berpisah, Anda mendoakan, Anda juga menyapa juga, Anda juga masih ingat dengan dia, mendoakan yang baik-baik. Itu yang disebut silah namanya. Terhubung walaupun dimensinya sudah terpisah. Ibadah yang melatih kita terhubung dengan Allah disebut sholat namanya. Karena itu dalam bahasa Arab, doa pun disebut sholat. As-sholatu hiya doa. Kenapa sholat disebut dengan doa dan doa disebut dengan sholat? Karena saat berdoa kita terhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang berhasil sholatnya, bukan sekadar saat sholat, selesai sholat pun dia ingat Allah. Itu yang dimaksudkan. Di konteks luasnya iyyaka na'budu itu, bukan hanya saat sholat, pasca sholat pun hubungannya tersambung dengan Allah. Karena itu ketika Anda buka Quran surah keempat An-Nisa, ayat 103, agak sedikit ke atas sebelah kanan di mushaf. Itu kalimat Allah langsung jelas. Orang yang berhasil sholatnya, selesai sholat dia langsung ingat kepada Allah. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Maka jika sholat telah tuntas Anda kerjakan, orang yang berhasil sholatnya itu, maka dia akan segera. Fa-nya itu langsung, tanpa jeda. Harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang menyambungkan dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama sholat selesai, peristiwa kedua pasca sholat. Antara sholat selesai dengan setelah sholat, cepat tanpa jeda dia ingat dengan Allah. Qiyaman, jalan. Makanya orang jalan ingat Allah keluar masjid, nggak akan tertukar sendal. Nggak ada tertukar sendal. Karena tahu saat akan dipakai, ingat Allah. Mustahil kalau ingat Allah bisa tertukar. Mustahil. Di pekerjaan itu nggak akan menyentuh yang haram karena ingat Allah. Wa qu'udan saat duduk, megang komputer, megang buku, nulis, mustahil mengerjakan yang haram. Wa ala junubikum, saat tidur pun ingat Allah. Maka kalau tidur ingat Allah, mustahil tidur dengan pasangan orang lain. Ini suami di samping tidur sama pasangan orang gitu. Ada sesuatu yang salah. Itu mustahil. Jadi semua dari kepala sampai kaki itu semua terjaga. Jadi kalau orang sudah nekat berbuat maksiat terang-terangan, maka ada yang sangat fatal yang harus diperbaiki. Hati-hati. Hati-hati. Dulu orang mabuk sembunyi-sembunyi, sekarang orang bangga mabuk di depan orang. Dulu orang zina sembunyi-sembunyi, sekarang orang selingkuh bangga diberitakan. Awas, ini ada sesuatu yang bahaya ini. Ada sesuatu yang bahaya dan jangan kita menjadi bagian dari peristiwa itu. Ya, mesti dicontoh yang baik-baik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan. Ya, kembalikan kepada pembahasan kita tadi. Jadi iyyaka na'budu bagian pertama melatih kita supaya tetap tersambung dengan Allah dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan, jadikan semua karena Allah. Kalau semua sudah karena Allah, maka wa disertakan di dalam kebutuhan dia, nasta'in, iyyaka nasta'in. Maka semua kebutuhannya akan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang ia hanya meminta kepada Allah saja. Contoh paling jelas dari keterangan ini di Al-Qur'an itu indah, Pak, Bu. Menerangkan sebuah teori, ya, baik itu informasi, perintah atau larangan, diberikan kemudian penjelasan yang detail, setelah itu diberikan contoh supaya kita bisa memahami dengan jelas. Kalau bahasa tegasnya begini, kalau sudah dicontohkan terjadi belum yakin juga seperti apa lagi mesti diberikan penjelasan. Contohnya Maryam, dan Allah memilih bukan nabi bukan rasul supaya kita tidak kemudian mengatakan kepada Allah dia kan nabi, ya Allah dia kan rasul. Allah berikan contoh yang bukan nabi dan rasul untuk memberikan pendidikan terbaik untuk kita. Maryam bukan nabi, bukan rasul, seorang perempuan yang sangat salihah, hasil pendidikan kedua orang tuanya. Jadi kalau Anda menginginkan anak yang salih, maka jadilah orang tua yang salih. Ingin anak yang salihah, maka jadilah ibu yang salihah, istri yang salihah. Maka otomatis kesolehan orang tua akan langsung menurun kepada anaknya. Jika itu disiapkan untuk diteruskan. Tapi kalau didiamkan, gak akan nyambung. Didiamkan tuh bapaknya soleh sendiri, ibunya soleh sendiri, gak pernah diturunkan kepada anak. Imran bukan nabi, Hannah pun bukan nabi, keduanya bukan rasul.
Dipilih oleh Allah untuk memberi contoh kepada kita sampai disebutkan dalam surahnya langsung dengan namanya surah Ali Imran. Al keturunan ke bawah tanpa jeda. Itu al. Ahlun anggotanya. Ailah persatuannya. Ada ailah, ada ahlun, ada usrah, ya, ada alun, itu beda. Usratun, kenapa disebut usrah? Karena mengandung sirrun di keluarga. Sir, kalau sudah berkeluarga, ada banyak rahasia di dalam yang tidak boleh sembarangan dibuka keluar. Nanti itu pembahasan lanjutan di fikih munakahat. Alun, kenapa disebut alun? Karena semua keluarga ini ke bawah, itu soleh semua, Pak, Bu. Ali Imran, Imran dengan Hanna menikah, melahirkan Maryam. Maryam solih solihah. Maryam melahirkan Isa, Isa Nabi dan Rasul. Semua keturunan baik itu. Nah, Imran dengan Hanna mendidik anaknya Maryam supaya memaksimalkan na'budu ini dengan konsep iyaka. Bahkan saking ingin mengkhususkan anaknya dekat dengan Allah, dibikinkan mihrab supaya anak itu bisa ibadah di dalamnya. Bapak Ibu bisa contohkan nanti di rumah untuk anak-anak nih, ya, disiapkan. Ini untuk sholat dia, baca Quran dia. Bedakan dengan tempat biasa. Mulai bisa dilatih itu, ya. Kalau anak masih mulai bermain, nggak apa-apa. Namanya bermain, mungkin dia di tempat bermain baca, ini kan? Maaf, bisa jadi di ruang tamu, di kamar, itu nggak ada masalah. Tapi kalau nalarnya sudah mulai matang, tempatkan di tempat khusus. Karena kalau anak sudah mulai matang, pikirannya mulai bercabang, sudah bertanya, sudah mengkaji. Maka dekatkan dengan tempat yang khusus supaya fokusnya bisa terhubung dengan Allah secara sempurna. Maka dibuatkan mihrab oleh bapak ibunya untuk fokus beribadah kepada Allah. Ini teori iyaka tadi. Khusus berusaha. Apa yang terjadi? Di situ didekatkan dengan Allah, diberikan mihrab, dibimbing pamannya Zakaria supaya tidak salah. Awas ya, hati-hati, hati-hati. Jangan sampai ada yang ibadah nggak punya pembimbing. Nanti besok-besok sholat maghrib 4 rakaat nih. Ya. Baik, lihat sini. Apa yang terjadi? Sekarang lihat baik-baik. Ketika na'budu maksimal, maka nasta'in tanpa diminta pun dia datang. Ketika na'budu maksimal, maka nasta'in tanpa diminta pun datang. Quran surah ketiga ayat 37. Paling kiri sebelah bawah. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Qur'an maka dengarkan dan simak supaya kamu dapat rahmat. Di samping saya ada yang baca Al-Qur'an, jadi saya dengarkan dulu sampai selesai. Oh, bukan, itu adzan. Adzan. Adzan tuh, alarm ya, alarm. Ya, Masya Allah. Mungkin itu kalangan jin tingkat yang lain sedang menunaikan sholat isya berjamaah. Baru adzan dia. Baik. Fokus ini. Baik. Fokus Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Paling kiri sebelah bawah. Dimatikan aja alarmnya kalau itu alarm handphone siapa? Atau mau diwakafkan boleh? Saya terima. Ambil aja Mas, matikan dari situ. Ya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Ada ayatnya? Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadha? Qalat, lihat baik-baik kalimatnya, huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Ketika orang tua itu maksimal meniatkan karena Allah mendidik anaknya supaya dekat dengan Allah, maka diterimalah ikhtiar orang tua itu. Kalau sudah ikhtiar orang tua diterima, maka ringan tugas orang tua, Allah yang seterusnya akan memberikan perhatian maksimal kepada anak itu. Makanya Bapak Ibu kalau dari kecil mendidik anak karena Allah, dekatkan dengan Allah, Bapak Ibu nggak akan capek setelah nanti sepuh ke depan. Anak itu dewasa nggak akan capek, Bu, Pak. Coba lihat anak-anak penghafal Quran itu. Orang tuanya nggak capek nabung buat haji. Ketika anaknya hafal Quran, bapak ibunya ikut haji. Kerabatnya ikut umrah, gurunya ikut juga. Jadi ketika Anda mendekatkan anak Anda dengan Allah, ini langsung jawaban dari Allah. Saya akan buat ringan kedua orang tuanya ketika dia mendapatkan kenikmatan dalam merawat anaknya itu. Awalnya memang susah, Bu, nggak apa-apa, Pak. Kadang bangun malam, ngajak anak untuk tahajud, ngajak anak untuk menghafal Quran.
masukin pesantren. Awalnya memang capek. Kadang-kadang sedih, baru dilepas dah pengen balik lagi. Pengen nginep juga di pesantren, kalau perlu pengen nyantri juga gitu kan. Terus baru pulang dah pengen balik lagi, baru sepekan dah mikirin bekalnya habis apa belum. Nanti kalau sudah buahnya mulai dipetik, maka akan terasa nikmat ke dalam jiwa, melekat di dalam hati. Ya, jadi itu yang diberikan oleh Allah. Wa ambataha nabatan hasana, aku rawat dia sampai dia tumbuh dewasa dengan perawatan yang maksimal. Kadang-kadang Anda merawat dengan baik di rumah, titipkan ke sekolah, karena Anda nggak tahu dia berteman dengan siapa. Kalau Allah tidak melembutkan hati teman-teman dia, bagaimana kemudian Allah bisa memberikan jalan kebaikan bagi anak itu tumbuh? Bapak kan nggak tahu apa yang dibeli anak itu saat jajan Pak di sekolah. Mungkinkah makanan itu baik untuk dia? Menjaga kekuatan kemudian memori dia. Siapa kalau Anda nggak titipkan kepada Allah, siapa yang merawat dia saat dia tidak bersama Anda? Nah, mustahil titipan itu diterima dengan baik kalau Anda tak punya hubungan baik dengan Allah, Pak, Bu. Mustahil. Anda nggak punya hubungan baik dengan tukang parkir, apalagi musuhan. Pengen nitipin barang Anda di situ, ya langsung ditolak, Cepi. Dari jauh udah dilihat-lihat tuh, ngapain ke sini, langsung tolak. Sekarang Anda pengen nitipkan anak Anda kepada Allah, Anda nggak punya hubungan baik. Udah sholat terlambat, Jumatan nunggu khutbah yang kedua. Kadang-kadang khotib khutbah di belakang bikin khutbah sendiri. Nah, terus setelah itu pengen menuntut sama Allah, ya Allah anakku, ya Allah ini. Dibangun hubungan baik dulu. Setelah itu apa yang terjadi? Wa kafala Zakaria, ada yang bimbing, panggil guru ngaji, bikin mihrab, ya, dekatkan dengan Allah. Setelah itu, perhatikan kalimatnya. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria masuk ke mihrabnya Maryam untuk mengantarkan keperluannya, apakah pakaiannya, kebutuhan belajarnya, makanannya, tiba kemudian beliau terkejut karena di dalamnya sudah ada yang diperlukan. Wajada 'indaha rizqa. Kalimatnya umum, semua ada di situ. Butuh buah, ada buah di situ. Butuh makan, ada makan di situ. Kalimatnya menggunakan kullama, menunjukkan rutinitas. Jadi bukan sekali dua kali. Ini setiap ngantarkan ada penasaran. Ini bapak ibunya nugaskan saya ngantarkan ini, tapi kok sudah ada di situ. Ditanya, qala ya Maryamu anna laki hadza. Maryam, dari mana semua ini? Paman kan yang tugas ngantarkan, kenapa sudah ada di sini? Karena anak ini terbiasa iyyaka na'budu, hubungannya dekat dengan Allah. Anak yang didekatkan dengan Allah, maka yang pertama keluar di lisannya kalimat-kalimat kebaikan yang lekat dengan Allah. Ajari anak Anda subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah. Maka apapun yang terjadi pada dirinya, maka kalimat itu yang keluar di lisannya pertama kali. Anak mau disuntik, yang keluar bukan sakit, astaghfirullah ya Allah, astaghfirullah. Dulu ada anak kecil mau disuntik yang disebut nama Allah, astaghfirullah ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, ampuni. Mau disuntik minta ampuni dosa. Saya menarik tuh, anak-anak di sekolah kan, di sini kita ajarin pendidikan Qur'ani, di kurikulum Quran diturunkan. Itu mereka kalau kosong, itu yang disebut Quran. Kosong tuh keluar Quran aja. Lagi main perosotan apa, karena kosong tuh yang keluar itu. Quran, hadis, Quran, hadis, Quran, hadis, otomatis masuk. Nah sama seperti tadi, Maryam otomatis langsung bilang, huwa min indillah, paman semua dari Allah. Jadi kalau kita kuat na'budunya,